Mungkin gak sih kita menggambar di bis yang bergoyang-goyang dan bergerak melaju? Apakah ada orang yang punya skill kayak gitu? Mau tahu caranya? Simak video ini sampai selesai. Di video ke-15 ini dalam serial 30 step belajar menggambar, saatnya kita review sejenak apa yang sudah kita pelajari bersama lewat channel ini. Tempo hari aku ngadain survei. Pertanyaan pertama, kenapa kamu menonton channel ini? Ternyata jawabannya 65% karena hobi, 25% membantu tugas sekolah, 7% karena studi, dan hanya 3% datang dari kalangan profesional. Jadi dapat disimpulkan mayoritas yang menonton channel ini adalah pemula. Selanjutnya survei kedua, pertanyaannya, kamu lebih tertarik menggambar apa? Ternyata jawabannya 39% ingin menggambar realistik, 41% memilih ingin belajar ilustrasi, dan menariknya hanya 20% saja yang tidak memilih satupun karena memahami konsep itu lebih penting. Oke, ternyata ada gap di sini, dimana kebanyakan dari kita sudah punya tujuan, namun amat sedikit yang menganggap konsep yang menjadi pondasi dasar itu penting. Jadi kali ini aku akan sharing beberapa hal yang bisa cepat meningkatkan skill menggambar kita dan apa saja kendalanya serta bagaimana cara mengatasinya. Pertama, kuasai prinsip dasarnya terlebih dahulu. Kebanyakan dari kita saat mulai belajar menggambar terlalu fokus pada teknik, detail, dan finishing gambar agar terlihat keren seperti orang yang sudah ahli. Tapi apakah kita sudah benar-benar menguasai dasar-dasarnya? Menguasai keahlian apapun di dunia ini selalu diawali dari pondasi dasarnya. Ibarat seperti mendaki gunung, kita harus mulai dari bawah dahulu, dari anak tangga pertama dahulu, kemudian pelan-pelan mendaki lerengnya, dan sampailah kita di puncak. Gunung kita ibaratkan suatu bidang yang akan kita kuasai. Di sana ada struktur bangunannya, dimulai dari pondasi sampai puncaknya, di mana sedikit sekali orang yang sampai pada puncaknya tersebut. Kita sudah bahas di video sebelumnya, bahwa dasar-dasar menggambar kita mulai dengan memahami unsur-unsur gambar dahulu, seperti garis, bentuk, bidang atau ruang, perspektif, dan kemudian kita juga mempelajari detail. Ini merupakan piramida sederhana dalam tingkatan skill menggambar yang harus kita kuasai. Ada piramida lain yang lebih lengkap dengan penjabaran yang lebih luas, di mana kalau kita potong bagian ini, masih ada struktur yang lebih besar lagi yang belum kita kuasai. Perspektif yang menjadi tingkatan di atas sebelum puncak pada piramida ini ternyata masih menjadi pondasi dasar pada piramida yang lain. Sedangkan mempelajari detail ada di puncak bersama dengan penguasaan skill teknik dan anatomi menggambar. Kalau kamu ingin ahli dan jago menggambar, suka tidak suka, mau tidak mau, harus bersedia melalui setiap tahapan itu. Oke, sebagai perumpamaan sederhana, aku gunakan contoh dua gambar karakter Batman ini. Sebenarnya dari keduanya dibangun dari struktur dan proporsi yang sama. Namun, kenapa hasilnya bisa berbeda? Kedua, pilih referensi yang bagus. Mungkin ada yang punya pendapat begini. Aku kan mau menggambar ilustrasi. Dengan kekuatan imajinasiku, aku nggak butuh referensi lah. Yakin nggak butuh referensi? Coba kamu lihat beberapa gambar yang aku kumpulkan dari Google ini. Kamu tahu ini jenis ilustrasi apa? Ya, betul. Ini gambar ilustrasi daftar buronan polisi. Kira-kira orang yang menggambar ini semua, apakah butuh referensi? Ya, pasti ada referensinya, yaitu keterangan lisan dari para saksi mata. Keterangan saksi itu menjelaskan ciri-ciri buronan yang dimaksud. Dengan imajinasinya, sang ilustrator mencoba untuk memvisualisasikan sosok buronan tersebut. Ternyata ilustrator sekaliber Kim Jang-gi pun masih butuh referensi dalam memvisualisasikan imajinasinya. Mengutip kalimat Kim Jang-gi, jangan menggambar apa yang kamu lihat, tapi gambarlah apa yang telah kamu lihat. Maksudnya bagaimana? Seumpama Kim ingin menggambar sebuah tank. Biasanya anak-anak menggambar seperti ini. Flat, datar, hanya tampak dua dimensi. Namun Kim ingin menggambarnya dengan perspektif yang lebih bagus. Maka ia menonton kartun TV di mana referensi tank tampak lebih bagus. Lalu dengan imajinasinya Kim menggambarnya kembali. Dengan begitu hasilnya jauh lebih keren.
Jadi referensi itu tidak melulu soal foto. Bahkan cerita lisan dari seorang saksi buronan kejahatan pun dapat divisualisasikan menggunakan daya imajinasi. Oke, sampai di sini mungkin kamu sudah bisa membayangkan bagaimana cara cewek di awal video tadi menggambar seorang cowok di bis. Secara teknis, ia membuat sketsa kasar langsung di depan referensi, sekaligus menentukan pencahayaan dan arsiran kasar. Jadi, kondisi bis yang sedikit bergoyang-goyang, no problem lah. Yang penting, struktur dasar sudah terbentuk. Kemudian, si cowok pergi turun dari bis. Di sini, tampaknya gambar belum selesai. Sepertinya, ia menyelesaikan gambar tersebut, entah itu di rumah atau di tempat lain dengan arsiran yang lebih halus dan detail. Oleh karena itu, foto yang bagus pun belum tentu dapat menjadi referensi yang bagus pula. Secara objektif, foto yang tidak bagus untuk dijadikan referensi adalah foto yang tidak memenuhi kaidah fotografi. Dan secara subjektif, bagi kita yang menggambar, tidak dapat membuat struktur dasar gambar yang baik, maka foto sebagus apapun tidak akan menghasilkan karya yang bagus pula, alih-alih menyelesaikannya dengan detail dan finishing. Struktur adalah fondasi dasar yang dipraktekkan oleh si cewek pelukis tadi. Gambar yang masih berbentuk sketsa arsiran kasar, masih mentah, masih terlihat jelas garis-garisnya, terutama outline-nya. Maka yang ketiga adalah berhati-hatilah dengan outline. Karena salah satu persepsi realis adalah persepsi tepi. Apa itu persepsi tepi? Persepsi tepi yaitu persepsi yang tidak memperbolehkan adanya garis pada gambar. Maksudnya, adanya garis di tepi pada gambar adalah akibat perbedaan gelap terang arsiran alias value, bukan garis. Coba lihat hasil akhir gambar cewek tadi. Halus, hampir enggak terlihat lagi garis-garisnya, bukan? Berbeda dengan sketsa kasar yang menjadi struktur dasarnya saat ia masih menggambar di bis. Artinya apa? Kita harus belajar teknik arsir gambar agar dapat menghasilkan perbedaan gelap terang pada tepian gambar untuk jenis gambar realis. Lalu pertanyaan yang muncul di benak kita adalah, apakah outline itu tidak boleh ada pada hasil akhir sebuah karya? Belum tentu, tergantung jenis karya apa yang akan dihasilkan. Soalnya kalau kita lihat pada hasil karya para komikus ternama dipenuhi dengan garis-garis outline, bukan? Jadi sebenarnya tidak ada yang salah dengan gambar Batman ini, hanya saja kurang tepat. Aku menyelesaikan gambar Batman ini dengan cara teknik blending arsiran, layaknya teknik menggambar semi realis menggunakan charcoal, yang sebenarnya itu tidak umum dilakukan oleh para komikus profesional, sehingga mengakibatkan persepsi pikiran kita mengasosiasikan kalau itu adalah salah. Pikiran kita lebih bisa menerima kalau komik itu menggunakan teknik arsir hatching. Terus, apakah dengan menggambar ilustrasi komik, maka kita akan bebas menggunakan outline? Mungkin gambar Batman karya Jim Lee ini mampu menjawab pertanyaan itu. Lihatlah, pada bagian ini ia mengurangi outline, sedangkan pada bagian ini ia menebalkan outline. Jadi, berhati-hatilah dengan outline. Terus, apakah kamu malah menjadi bingung? Kira-kira mana yang boleh menggunakan outline dan mana yang tidak? Kenapa gambar harus ada arsiran? Jawabannya cukup sederhana, yaitu untuk membedakan gelap terang pada gambar. Karena gambar itu adalah seni visual, sedangkan secara ilmiah mata manusia itu hanya bisa bekerja kalau ada cahaya, yang artinya gambar akan selalu berkaitan dengan pencahayaan. Jadi, yang keempat yang perlu kita pahami adalah soal lighting atau pencahayaan. Pencahayaan selalu memiliki sisi gelap yang merupakan bagian yang tertutup cahaya, yaitu bayangan atau shadow. Jadi, untuk bisa menggambar realistik dengan benar, kita dituntut untuk bisa memahami aspek-aspek pencahayaan dengan benar. Secara sederhana, aspek-aspek itu apa saja? Contohnya, pada gambar apel ini, kenapa bisa tampak realistik? Karena di situ ada pengaturan pencahayaan yang sesuai dengan logika cahaya.
di mana ada bagian highlight, yaitu bagian yang memantulkan cahaya dari arah sumber cahaya. Kemudian bagian core shadow, yaitu bagian inti bayangan yang paling gelap yang berlawanan dengan sumber cahaya. Ada bagian midtone, yaitu bagian gradasi antara bagian highlight ke arah core shadow. Ada bagian highlight reflected, yaitu pantulan cahaya. Dan hamparan bayangan, yaitu bagian bayangan akibat tertutup oleh objek apel. Kalau kita bisa memahami prinsip dasar logika cahaya ini, itu artinya kita mempelajari gambar realistik. Dengan memahami prinsip gambar realis, otomatis kita tidak akan kesulitan untuk menggambar ilustrasi seperti komik atau manga. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau sang maestro drawing Bapak Tony Haryanto pernah mengatakan, "Kenapa saya bisa menguasai alat-alat gambar dengan teknik-tekniknya selain pensil? Karena saya menguasai dasar dari ilmu menggambar, yaitu menggambar realis." Mungkin kamu masih bertanya-tanya, kalaupun sudah paham dengan logika cahaya, terus bagaimana cara mengatur gelap terang arsiran agar sesuai dengan referensi? Yang kelima yang harus kita pahami adalah value atau nilai gelap terang arsiran. Dalam hal ini, skill dasar yang harus dikuasai adalah teknik gradasi. Aku sudah banyak membahas tentang cara mudah membuat gradasi arsiran. Silahkan cek di halaman channel ini. Aku juga sudah pernah membuat video tentang value di info pojok kanan atas ini. Di situ aku membahas cara menentukan gelap terang berdasarkan intensitas cahaya, sekaligus solusi cara mudah mempraktekannya. Dalam menggambar ilustrasi komik, nilai gelap terang juga memiliki prinsip yang sama. Hanya saja penerapannya cenderung lebih sederhana dibandingkan dengan menggambar realis. Contohnya, bagaimana menentukan tebal tidaknya outline seperti gambar Ghibli tadi. Untuk bagian yang langsung mengarah sumber cahaya, ketebalan outline-nya bisa kita kurangi. Sedangkan pada bagian bayangan, kita tebalkan. Maka dengan hal itu akan menambah kesan realistik pada gambar. Jadi dapat kita simpulkan cara meningkatkan skill menggambar kita dengan menguasai prinsip dasar menggambar, yaitu menggambar realis. Selain itu, kita juga harus memiliki referensi gambar yang bagus, terlatih mengatur outline dengan prinsip persepsi tepi, memahami logika pencahayaan, dan juga bisa mengatur value gambar. Kemudian barulah kita dapat mengembangkan skill kita ke berbagai macam peralatan, teknik, bahkan menggambar secara ilustrasi dengan imajinasi. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar tentang apa yang selama ini menjadi kendala dalam menggambar, atau sebaiknya topik apa lagi yang perlu kita bahas di video selanjutnya. Agar YouTube mau menyodorkan video-video terbaik dari channel ini, tekanlah tombol like dan semoga kamu lekas menjadi jagoan menggambar.